Menantu Super. Bab 4851-4860. Bab 4851 dia hampir pingsan. Tata. Utusan khusus itu merasakan penglihatannya menjadi gelap, kepalanya terasa sedikit pusing, dan tubuhnya hampir tidak stabil, dan dia langsung jatuh ke tanah. Jika bukan karena dukungan dari beberapa teman dekat, saya mungkin harus tampil live. Sialan, sial. Apa yang dipikirkan oleh 3.000 orang Han yang mati ini tentang keberadaanku di sini? Bisakah mereka datang dan pergi sesuka mereka? Apakah orang-orang yang mempertahankan kota? Di tiga sisi mundur, dan bala bantuan telah tiba. Orang kepercayaan itu berkata dengan cepat, utusan khusus semuanya telah mengikuti instruksi. Semua perintah Anda telah tiba. Utusan khusus itu sedikit tenang. Setidaknya setelah pertahanan kota stabil, bahkan jika Han Sanqian kembali ke kota Yetian, itu tidak akan menimbulkan banyak masalah. Otu, perintahkan ketiga penjaga kota untuk setia pada posnya dan jangan pernah mengizinkan tindakan pribadi jika ada masalah. Yang terbaik adalah ketiga pertahanan kota bekerja sama erat untuk membentuk tembok pelindung yang efektif untuk satu sama lain. Ya, selain itu, biarkan tim patroli meningkatkan patroli mereka dan jangan pernah berhenti. Dimengerti. Orang kepercayaan itu mengangguk, dan tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu lagi, utusan khusus, saya ada sesuatu yang tidak jelas. Katakan, Han Sanqian ini datang dengan cara yang galak. Dia baru saja membunuh orang. Apa yang terjadi dengan merampas bendera kita? Ketika utusan khusus mendengar pertanyaan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Sakit kepala, Anda bertanya kepada saya, siapa yang harus saya tanyakan? Segera beritahu saya. Bawalah beberapa bendera lagi dan gantungkan di kamp utama kami. Jika dia ingin menggunakan bendera kami untuk memamerkan kekuatannya, saya menang, jangan beri dia kesempatan. Ya. Melihat kroni-kroninya mundur, utusan khusus itu menghela napas lega. Seseorang datang. Bawahanku ada di sini. Minta semua prajurit garis depan untuk segera berintegrasi dan mengatur mereka ke dalam formasi. Ya. Ngomong-ngomong, apakah kamu sudah tahu tentang tanah longsor itu? Tanya sang spesial utusan. Bawahan itu mengangguk, saat perang sedang berlangsung, kami mengirim orang untuk menyelidiki, dan memang ada musuh. Tapi apa? Utusan khusus itu mengerutkan kening. Tapi ini sangat aneh. Meskipun kita tidak bisa mengatakan bahwa kita dapat melihat musuh dengan jelas, tapi katakan saja padaku apa yang ingin kamu katakan. Ya. Karena keruntuhannya terlalu dalam dan cahayanya redup. Tidak terlalu bagus. Oleh karena itu, apa yang dilihat mata-mata kita tidak lengkap. Namun, mereka memperhatikan bahwa memang ada sesuatu di bawah tanah, tetapi benda-benda ini tampaknya bukan manusia. Utusan khusus itu mengangkat matanya, saya sudah tahu mereka bukan manusia. Itu tidak bisa dijelaskan. Muncul di belakang kita. Tidak satu pun dari jutaan singa kita yang menyadari bahwa jika mereka adalah manusia, bakat seperti apa yang mereka miliki hingga menjadi seperti ini. Pasti tidak mungkin, semua orang adalah Han Sanqian. Benda-benda itu sangat kecil, lebih kecil dari cacing tanah. Perkiraan awal adalah bahwa mereka adalah semut. Semut. Utusan khusus itu mengerutkan kening dan berpikir dengan hati-hati, seharusnya itu Unmen. Saya pernah mendengar tentang spesies ini, tapi mereka selalu tolak, saya bahkan mengira mereka sudah punah. Tanpa diduga, mereka muncul sekarang, dan mereka berani berdiri di sisi Han Sanqian. Manusia semut hampir tak terkalahkan di dalam tanah, dan dia dapat dengan mudah menggalinya tanah. Tidak heran mereka bisa mengejar kita begitu cepat dan menyebabkan kita pingsan. Adapun serangan terhadap kita dari belakang, mungkin kesalahan orang-orang ini. Mereka sendiri sangat kecil. Setelah orang-orang kita terbunuh, energi hitam menyebar, yang bisa menggantikan kita. Mereka menutupi banyak hal, dan ada gua tempat mereka bisa bersembunyi kapan saja, yang bisa menjelaskan mengapa kita hanya bisa melihat serangan mereka, tapi tidak orang-orangnya. Manusia semut ini layak mendapatkannya mati. Utusan khusus, karena kita telah mengetahui bahwa gerombolan manusia semut ini kemungkinan besar bertanggung jawab, apakah Anda ingin saya memimpin seseorang untuk segera menangkap mereka? Meskipun mereka hampir tak terkalahkan di bawah tanah, kita semua berada di tempat ini setan dan ingin tahu cara menghadapinya. Metode mereka sangat mudah. Utusan khusus itu tersenyum dingin dan berkata dengan nada muram, tidak perlu, Unmen adalah prajurit yang langka, sayang sekali mati seperti ini. Apa perintah utusan khusus itu? Huff.
Utusan khusus itu memandangnya dengan kejam. Dia kemudian berkata dengan suara dingin, "Saya punya beberapa ide. Tolong atur itu untuk saya." Setelah mengatakan ini, utusan khusus itu dengan lembut mendekati telinga bawahannya. Bab 4852 Pertemuan Darurat. Mendengar kata-kata ini, bawahannya tertegun, tapi kemudian tiba-tiba tersenyum sinis. Utusan khusus itu masih bijaksana. "Pergi dan lakukan itu." "Ya. Ngomong-ngomong, pergi dan ambil koleksiku." Dimengerti. Setelah pengaturan selesai, utusan khusus itu memandang kota Yetian dengan gigi terkatup. Di kota Yetian, Han Sanqian langsung memotong anak panah yang tertancap di tubuhnya dengan pedang. Meski terdapat bekas luka di mana-mana di tubuhnya, Han Sanqian tetap bergerak cepat. Pemimpin aliansi, pasukan musuh yang menerobos pertahanan kota untuk sementara mundur. Menurut penyelidikan, mereka semua telah kembali ke tembok kota dan membangun pertahanan kota. Ada juga banyak bala bantuan yang datang dari luar. Namun, tujuan mereka bukan untuk menyerang kita. Setidaknya itulah yang terjadi saat ini. Hai Jin datang untuk melapor. Han Sanqian mengangguk, "Saya tahu bahwa mereka ingin menyatukan 3 tembok agar tidak dibongkar oleh kita. Pada dasarnya semua pasukan musuh di pihak kita telah dibersihkan. Saya juga telah mengirim tentara untuk membentengi daerah sekitarnya. Sekarang, di sini, ini adalah satu-satunya titik pertahanan kami." Han Sanqian melihat sekeliling. Meskipun semua legiun beruang kutub di pertahanan kota 3 arah telah kembali dengan dukungan, mereka tidak hanya sangat kelelahan karena pertempuran yang terus-menerus, tetapi yang paling penting, gesekan sangat serius. "Scar, berapa saudara kita yang tersisa sekarang?" Scar terdiam dan tidak bisa berkata-kata untuk beberapa saat. Rupanya pertanyaan Han Sanqian menyentuh kesedihannya dan dia tidak ingin menyebutkannya. "Katakan padaku," kata Han Sanqian sedikit diam. 30.000 orang datang. Sekarang hanya ada lebih dari 1.000 orang di setiap departemen di 3 sisi kota. Sisi depan memiliki kekuatan terbesar sejak awal, tetapi juga menghadapi serangan terbesar. Sekarang, hanya ada 4 hingga 5.000 orang, dan banyak yang terluka di antara mereka. Prajurit. Dari 30.000 orang, hanya tersisa 7 atau 8.000 orang, dan lebih dari 20.000 orang hilang dalam pertempuran. Tidak peduli siapa orangnya, menghadapi korban yang begitu mengerikan, hati mereka akan sangat sakit. Itu berarti lebih dari 20.000 nyawa. Han Sanqian menutup matanya dengan sedih, dan wajah tersenyum dari anggota korps beruang kutub muncul di benaknya, melewatkannya satu persatu. Namun setiap wajah yang tersenyum bagaikan ditusuk jarum ke hatinya. Dia merasa kasihan pada mereka. Tidak lama setelah mereka bergabung, Han Sanqian membiarkan mereka mati di medan perang. Ini sebenarnya tanggung jawabnya, Han Sanqian, bahwa dia tidak melakukannya dengan cukup baik. Awalnya, Han Sanqian berencana untuk mengupgrade mereka untuk mengatasi krisis yang lebih besar di masa depan, namun siapa sangka kebanyakan dari mereka akan mati di awal kehidupan meskipun terlahir sebagai pemenang. "Pemimpin, jangan seperti ini bukan salahmu," Scar menepuk bahu Han Sanqian dan menghiburnya. "Semua orang bergabung dengan Legiun Beruang Kutub bukan untuk menikmati berkah, atau untuk melindungi hidup mereka. Faktanya, kita masing-masing tahu bahwa kehancuran kastil iblis pasti akan menyebabkan serangan balik musuh. Oleh karena itu, semua orang bekerja sama sebagai satu tim untuk berperang melawan kebencian dan berperang melawan satu sama lain. Kegelapan, tentu saja, berarti kita akan kehilangan nyawa karenanya. Tapi semua orang bersedia melakukannya, itu tidak masalah. Mereka ingin membalas dendam pada kita, dan kita sebenarnya sedang mencari mereka untuk menyelesaikan masalah. Bahkan tanpa Anda, sang pemimpin, kami akan tetap melakukan hal yang sama dengan mereka. Hanya saja kami pasti tidak akan mampu menangani mereka sekeras kali ini. Jadi, ngomong yang mana, saudara-saudara, kami harus berterima kasih. Andalah yang memberi kami senjata untuk membalas dendam." Han Sanqian menggelengkan kepalanya, "Bekas luka, tidak harus seperti ini. Sebagai pemimpin Anda, tidak peduli apa yang terjadi alasannya adalah, kebenaran selalu kebenaran. Jika Anda tidak mengikuti saya, mungkin banyak orang dapat menemukan tempat tinggal dan bekerja dengan damai dan puas lagi. Pemimpin, saya punya musuh besar. Bagaimana cara hidup dan bekerja dalam damai dan kepuasan? Iya, keluarga kita sudah hancur, lalu apa gunanya hidup? Kita hanya ingin balas dendam. Keluarga adalah makna hidup. Jika keluarga mati, semuanya akan mati. Hidup hanya untuk menyisipkan pisaunya masuk ke perut musuh.
Scar tidak perlu berbicara, anggota Legiun Beruang Kutub di sekitarnya sudah membuat keputusan dengan jelas. Hai Jin juga menghampiri dan menepuk bahu Han Sanqian, pemimpin, kamu tidak perlu merasakan beban apapun. Sebagai anggota dari mereka, aku tahu betul hal-hal gila apa yang telah mereka lakukan. Bahkan jika mereka tidak melakukannya jika kamu tidak bergabung dengan Legiun Beruang Kutub, mereka akan ditindas dan dibunuh oleh orang-orang berbaju hitam itu. Han Sanqian membuka matanya sedikit, melirik ke semua orang, dan akhirnya mengangguk, terima kasih saudara-saudara, Han Sanqian merasa bersalah untukmu. Setelah itu mengatakan ini, Han Sanqian melihat ke arah Scar, kumpulkan, aku punya sesuatu yang mendesak. Bab 4853 Perintah Rahasia. Bekas luka merespons dengan cepat. Setelah beberapa saat, sekelompok orang dengan cepat berkumpul di bawah menara. Melirik ke semua orang, Han Sanqian tersenyum lembut, saudara-saudara, setelah bertengkar selama beberapa hari, banyak saudara yang meninggalkan kita. Apakah kamu takut? Jika kamu takut, balas dendam apa yang bisa kamu lakukan? Pulanglah dan peluk istrimu. Oke. Maaf, saya lupa bahwa istri saya telah ditangkap oleh mereka dan dia tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Ya, saya sudah lama ingin melawan mereka dengan putus asa. Saya tidak bisa mengalahkan mereka sebelumnya, tapi sekarang saya memiliki kualifikasi untuk melawan mereka dengan putus asa. Tentu saja, kita harus melawan mereka sampai akhir dan bermain. Sampai akhir. Mereka, kami akan meniduri mereka. Jika ada yang mengatakan tidak, atau dalam hatinya ada kata takut, kami bukan manusia sialan. Benar, kami takut bola, ikut saja dengan mereka dan hanya itu. Han Sanqian mengangguk dengan berat. Oke, karena saudara-saudara telah menyatakan pendirian mereka. Baiklah, maka tidak ada lagi yang perlu saya katakan, lawan saja mereka sampai akhir. Bunuh. Semua orang menjawab serempak. Bekas luka. Di sini, tim dibagi menjadi 4 kolom, dan personelnya dibagi rata. Mereka masih dipimpin oleh Anda, Hai Jin, Pei Yuan, dan Pei Mu. Ya, Anda memimpin kolom pertama untuk menyelesaikan pertahanan kota frontal. Hai. Jin memimpin kolom kedua, menggunakan gerbang kota sebagai titik, untuk menjaga kota dalam jarak 1 kilometer untuk mencegah kemungkinan serangan malam musuh atau serangan diam-diam. Ya ampun. Bawahan mengerti. Pei Mu. Murid ada di sini. Pimpin kolom ketiga dan bersembunyi di tempat tinggi di kiri dan kanan. Tidak peduli apa yang terjadi pada Hai Jin atau Scar, Anda akan datang untuk mendukung sesegera mungkin. Murid mengerti. Pei Yuan. Ini dia. Anda memimpin kolom keempat. Ya. Pei Yuan setuju, tetapi dia segera terkejut saat mengetahui bahwa ini adalah akhir dari masalahnya. Han Sanqian sepertinya tidak punya niat untuk melanjutkan. Dia mengangkat kepalanya dengan hampa dan mengambil inisiatif untuk berbicara, Tuan, apa yang harus saya lakukan? Han Sanqian tersenyum lembut, tebak. Saya. Bagaimana saya bisa menebak ini? Oke, ayo kembali tidur dulu, Han Sanqian tersenyum misterius. Lebih besar dari tidur. Pei Yuan mengusap kepalanya, penuh dengan pertanyaan. Semua orang di tempat kejadian punya tugas, tapi dia tidak. Han Sanqian memintanya untuk pergi tidur, tetapi bagaimana dia bisa tidur pada jam seperti ini? Namun, setiap orang memiliki tugasnya masing-masing. Begitu Han Sanqian pergi, mereka segera bubar. Tak lama kemudian hanya Pei Yuan dan kolomnya yang tersisa di grup. Pemimpin regu, apakah kita bertanggung jawab atas urusan lain-lain? Seorang anggota tim bertanya. Pei Yuan memutar matanya ke arah pria itu, kamu bisa mengambil panci itu jika tidak terbuka, kan? Apakah kamu tidak mendengar perintah pemimpin untuk membiarkan kita tidur? Jalankan perintahnya. Pei Yuan berkata dengan marah. Apakah kamu benar-benar akan tidur? Pei Yuan berpikir sejenak dan mengertakkan gigi, terserah, patuhi saja perintah pemimpin dan pergi tidur. Tak seorang pun di kelompok beruang kutub yang berani mengucapkan sepatah kata pun, tetapi tidak seseorang berani benar-benar tertidur, lagi pula. Apa yang kamu lakukan sambil berdiri diam? Hanya ketika kamu memiliki cukup energi barulah kamu bisa bertarung lebih baik. Cepatlah pergi. Setelah mengatakan itu, Pei Yuan membubarkan kerumunan, dan kemudian dia kembali ke tembok kota untuk menemani Scar. Pergi. Melihat Pei Yuan datang, Scar tersenyum, tuanmu memintamu pergi tidur, tetapi kamu tidak tidur. Mengapa kamu datang kepadaku? Pei Yuan menggelengkan kepalanya dengan depresi, Paman Scar, lagi pula, kita juga berjalan bersama di medan perang hidup dan mati. Kemarilah, kamu ingin menertawakanku, kan? Kamu
Bahkan tidak melihat jam berapa sekarang. Suruh aku tidur. Di mana aku bisa tidur? Awasi aku, kamu telah mendapatkan seorang prajurit secara cuma-cuma. Scar tertawa, kamu bajingan. Namun, tuanmu pasti punya alasan untuk mengatur ini. Kamu harus kembali dan beristirahat sebentar setelah kamu hampir sampai di sini bersamaku. Mungkin ada sesuatu yang penting malam ini. Misi ini membutuhkanmu untuk melakukannya. Pada awalnya, Scar benar-benar bingung dengan berbagai perintah Han San Qian, tetapi setelah berjuang selama berhari-hari, melalui verifikasi terus-menerus dari faktanya, Scar sudah lama patuh. Bagaimanapun, posisinya sangat jelas, dia bodoh, dan Han San Qian akan melakukan apapun yang dia katakan. Aku akan tidur di sini bersamamu. Mengapa kamu tidak meneleponku? Aku benar-benar tidak bisa tidur ketika aku kembali. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Pei Yuan berbaring di tanah di sebelah Scar dan pergi tidur. Namun pria ini mengaku tidak perlu tidur, namun rasa lelahnya yang berlebihan tetap membuatnya cepat tertidur setelah ia benar-benar berbaring. Selama tidur ini, hingga hari gelap, Scar memanggilnya secara misterius, tuanmu datang dengan perintah rahasia. Bab 4854 ada masalah. Perintah rahasia. Ketika Pei Yuan yang masih tidur nyenyak mendengar ini, dia tidak merasa mengantuk sama sekali dan langsung duduk. Scar tersenyum dan berkata, aku bercanda. Hari mulai gelap dan sudah hampir waktunya bagimu untuk bangun. Pei Yuan sangat tertekan dan bergumam. Dia ingin memarahi Scar tetapi merasa bahwa dia tidak cukup senior, jadi dia hanya bisa menatap Scar dengan mata kosong. Scar, kamu bisa bercanda tentang apapun, tetapi hal-hal ini tidak bisa dibuka. Aku tidur sepanjang sore. Scar mengangguk dan melemparkan roti kukus ke Pei Yuan, bukankah ini karena aku takut kamu mati kelaparan? Bangun dan makan sesuatu jika kamu ingin tidur. Tidurlah kembali. Foto. L. Ada yang terjadi hari ini? Pei Yuan bertanya sambil mengambil roti kukus dan memakannya. Scar menggelengkan kepalanya, tidak. Saya tidak tahu apakah bajingan-bajingan itu takut dipukuli. Mereka sangat pendiam sore ini, hampir tidak bergerak di sisi yang berlawanan. Mereka dikalahkan oleh kita 2 kali berturut-turut. Mereka. Aku pasti takut. Pei Yuan berkata, di mana tuanku? Saya tidak tahu, saya menghilang begitu saja setelah memberi perintah, dan saya tidak melihat siapapun sepanjang sore. Kata Dao Scar. Pei Yuan memakan gigitan terakhir dari roti kukus tersebut, dan kemudian terus berbaring di tanah. Hei, setelah bertarung selama berhari-hari, tiba-tiba suasana menjadi sunyi, dan aku merasa sedikit bingung. Istirahatlah, meskipun hari ini sepi, bagaimana menurut Anda? Akankah besok tetap seperti ini? Ada begitu banyak orang, dan meskipun kita telah menderita beberapa kerugian, itu bukanlah masalah yang mengancam nyawa. Setelah mereka mengalaminya memilahnya dan membuat rencana yang lebih rinci, pertempuran di balik ini hanya akan lebih sulit untuk dilawan. Kata Scar. Pei Yuan terkekeh, apa yang kamu takutkan? Jika kepalamu jatuh, itu hanya akan menjadi bekas luka sebesar mangkuk. Ngomong-ngomong, paman bekas luka, kenapa kamu tidak datang dan tidur siang, dan aku akan menjagamu? Scar melambaikan tangannya berulang kali, bisakah? Kamu tidak, sebagai seorang komandan, jika saya sendiri tidak mematuhi disiplin, apa yang akan terjadi pada bawahan saya? Jika saya tidak menerima tugas istirahat, maka aku tidak bisa istirahat. Pei Yuan mengangguk, berkicau, dan berhenti bicara. Semuanya berjalan santai. Pada saat ini, sebuah suara datang, dan mereka berdua mendongak. Itu tidak lain adalah Han San Qian. Melihat Han San Qian, mereka berdua segera berdiri. Saya telah bertemu dengan pemimpin aliansi. Tuan. Han San Qian berkata, tidak perlu sopan, saya di sini untuk mendiskusikan sesuatu dengan Anda. Setelah mengatakan itu, Han San Qian melambai, dan mereka berdua buru-buru datang. Apakah kamu melihat Kam musuh? Scar mengangguk tanpa komitmen. Aku sudah menontonnya hampir seharian, apakah ini rumit? Ya, guru, apa masalahnya? Bagaimana perasaanmu tentang posisi pihak lain sekarang? Bagaimana kabarmu sekarang? Keduanya saling memandang dan tidak begitu mengerti apa yang dimaksud Han San Qian. Namun, pada akhirnya, keduanya terbuka satu demi satu. Posisi pihak lain tenang. Ya, Tuan. Han San Qian tersenyum dan mengangguk, ya, memang begitu. Melihat mereka berdua tidak punya kata-kata lain untuk dijawab, Han San Qian melanjutkan, tidakkah menurutmu ada yang salah? Sejujurnya, mereka telah melihat dengan cukup hati-hati, tetapi mereka tidak menemukan sesuatu yang aneh tentang Kam pihak lain.
Setelah malam tiba, banyak pasukan musuh yang hampir sama seperti sebelumnya, atau garis baik beristirahat di tenda atau berpatroli di luar, tidak masalah. Benarkah? Han Sanqian terkekeh. Keduanya saling memandang lagi dan membenarkan pendapat mereka, Guru, kami benar-benar tidak menemukan sesuatu yang salah satu sama lain. Ya, ini. Apa masalahnya dengan ini? Han Sanqian berkata, tentu saja ada masalah, dan masalah besar telah hilang. Bab 4855 aspek yang tidak terduga. Kedua biksu, yang tingginya 2 kaki satu sama lain, bingung mengapa Han Sanqian mengatakan hal seperti itu. Lagi pula, formasi musuh akan terlihat seperti ini jika mereka tidak bertarung dengan mereka. Terutama Scar sendiri, dia telah mengamati pihak lain sepanjang hari, dan tidak mungkin dia tidak mengetahui apakah ada masalah di pihak lain. Jadi, ada apa dengan pihak lain? Leader, apa maksudmu dengan ini? Scar itu bodoh, jadi jangan bicara padaku, katakan saja secara langsung, kata Scar. Pei Yuan juga menyentuh kepalanya, ya, Guru, mohon klarifikasi. Han Sanqian mengangguk, sebenarnya cukup sederhana. Izinkan saya bertanya kepada Anda, bagaimana pertempuran hari ini untuk mereka? Melihat situasi keseluruhan, dikatakan bahwa beberapa orang meninggal, tetapi itu tidak mempengaruhi situasi secara keseluruhan. Dari situasi saat ini, tentu saja sayang sekali serangan itu gagal seperti ini. Pei Yuan Dao. Scar juga berkata, runtuhnya tanah seharusnya menjadi bayangan di hati mereka. VODW. Lah. Han Sanqian berkata, kalau begitu, aku bertanya padamu, jika itu kamu, bagaimana kamu harus menghadapinya? Dengan itu, keduanya saling memandang tanpa menjawab. Han Sanqian tersenyum, haruskah tanah longsor diperiksa dengan cermat? Dan haruskah patroli ditingkatkan? Bagaimana jika tanah longsor terjadi saat tidur di malam hari? Bagaimana jika penyelidikannya tidak jelas? Jika demikian, apakah kita masih harus menderita kerugian dalam perang di masa depan? Melihat kedua pria itu mengangguk, Han Sanqian melanjutkan, itu benar, terpengaruh oleh kekalahan hari ini, mereka seharusnya tidak sama seperti biasanya. Sangat sepi, dan setidaknya harus ada lebih banyak pergerakan relatif. Benarkan? Scar menyentuh kepalanya, sepertinya harus seperti ini. Terlebih lagi, di masa depan, kita tidak akan hanya bertarung hari ini dan tidak bertarung, tidak peduli apa lawannya, Anda juga harus bersiap untuk hari esok. Seperti menimbun tanah hari ini, Anda harus bersiap untuk pertempuran. Dari sudut pandang ini, formasi musuh sangat sepi sehingga sangat tidak normal. Apa yang guru katakan memang masuk akal. Mereka terlalu pendiam, seolah-olah tidak terjadi apa-apa hari ini, kata Pei Yuan juga. Jika bukan karena pengingat Han Sanqian, mereka berdua tidak akan menyadari hal ini sama sekali, tetapi justru karena pengingat Han Sanqian mereka menemukan keseriusan masalah. Tuan, karena pihak lain punya masalah, apa masalahnya? Kata Pei Yuan. Han Sanqian memandang Pei Yuan, inilah sebabnya saya meminta orang-orang Anda untuk tidur hari ini. Tuan, apakah Anda mengharapkan reaksi seperti ini dari musuh? Ini bukan ekspektasi, tapi perkiraan. Han Sanqian Dao, Tuan bukanlah peramal. Bagaimana bisa ada dewa yang bisa meramalkan sesuatu? Itu hanya penilaian. Pei Yuan mengangguk, bagaimana guru menilai? Han Sanqian tersenyum dan menunjuk ke kepalanya, bersandarlah di sini. Lawan sudah banyak menderita akibat runtuhnya tanah dalam pertarungan dengan kita, dan kali ini langsung diserang oleh pasukan Anmen kita. Oleh karena itu, fokus mereka pasti pada semut, benarkan? Keduanya mengangguk, ini tidak bisa dihindari. Pada siang hari, saya melihat sekelompok orang memeriksa tanah longsor saat kami mengejar mereka, tetapi mereka tidak terlalu berhati-hati. Setelah itu, mereka mengirim unit lain untuk mendekati tanah longsor, tetapi mereka segera pergi. Sudah sangat sepi, tapi itu benar-benar terjadi. Keduanya mengangguk lagi, itu memang terjadi. Han Sanqian tersenyum dingin, itu benar, jadi sejak itu saya curiga ada sesuatu yang tidak biasa di malam hari. Oleh karena itu, ketika saya menunjuk Anda, saya tidak memberi Anda tugas apapun untuk Pei Yuan dan kolom keempat. Saya hanya meminta Anda untuk melakukannya. Anda pergi tidur. Tuan, apakah Anda ingin saya dan kolom keempat mengikuti Anda di malam hari? Han Sanqian mengangguk, sebagai murid saya, Anda tidak boleh terlalu bodoh. Anda menjawabnya dengan benar. Saya punya sesuatu untuk dipikirkan malam ini. Saya akan mengajak Anda bersenang-senang, apakah Anda siap? Pei Yuan Yile berkata, murid, saya siap.
Bab 4856 Detektif Malam. Sesaat kemudian, kolom keempat diam-diam menyelesaikan perakitannya. Untuk memastikan kerahasiaan operasi, hampir semua pasukan memasuki buku surgawi Bahuang, hanya menyisakan Pei Yuan untuk mengikuti Han San Qian. Keduanya tidak langsung meninggalkan kota, melainkan berjalan menuju restoran lokal. Tuan, kita akan pergi kemana? Makan. Pei Yuan mau tidak mau bertanya di jalan. Foto. Lah. Han San Qian tersenyum, apakah kamu lapar? Pei Yuan menggelengkan kepalanya untuk pertama kalinya, tetapi segera menyentuh perutnya dengan canggung. Sudah sehari, kecuali Scar. Dia tidak makan apapun kecuali kukus sanggul. Mengundangmu makan malam. Han San Qian tersenyum, lalu melangkah ke restoran. Ketika pemilik restoran melihat Han San Qian, dia tercengang, karena tuannya sudah lama tidak tinggal bersamanya. Tuan Han, apa yang membawamu ke sini? Penjaga toko buru-buru datang untuk menyambutnya, dengan senyuman di wajahnya, takut Han San Qian tidak akan bahagia dalam hal apapun. Lagi pula, mereka yang berbisnis tidak hanya takut menyinggung gangster, tapi mereka bahkan lebih takut menyinggung Bai Dao, tapi yang lebih mereka takuti adalah menyinggung dewa pembunuh semacam ini. Jika Anda sedikit tidak puas, toko tersebut akan dihancurkan oleh orang lain, dan Anda bahkan tidak dapat menemukan seseorang untuk memberikan kompensasi kepada Anda. Han San Qian tersenyum, Feng lapar. Bawakan aku anggur dan makanan enak. Oke. 3 botol anggur semuanya dikemas, 12 piring, 10 piring dikemas, dan 2 piring dimakan di sini. Mendengar hal tersebut, pemilik toko sedikit bingung. Operasi apa ini? Saya membeli banyak piring dan 3 botol anggur, tetapi akhirnya mengemas sebagian besar dari mereka, hanya menyisakan 2 piring untuk dimakan di sini. Apa yang kamu lakukan sambil berdiri diam? Han San Qian memerintahkan dan duduk bersama Pei Yuan. Penjaga toko tidak berani mengabaikan dan segera meminta pelayan untuk segera mengaturnya. Di saat yang sama, dia dengan cepat menuangkan teh ke meja Han San Qian. Han San Qian meliriknya, tersenyum dan tidak berkata apa-apa melihat ini, penjaga toko segera mengerti dan mundur dengan patuh. Tuan, mengapa Anda memesan begitu banyak hidangan? Pei Yuan mau tidak mau bertanya. 10 hidangan dan 3 anggur semuanya dikemas, yang menimbulkan keraguannya. Lagi pula, yang lain tidak tahu, tapi Pei Yuan tahu betul bahwa dia dan tuannya memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan ketika mereka keluar. Bahkan jika mereka lapar sekarang, mereka sebaiknya memesan 1 atau 2 hidangan dan memakannya dengan santai. Hal ini sama sekali tidak seperti untuk pengepakan. Untuk siapa Anda ingin mengemasnya? Dikatakan bahwa ada lebih dari 1000 saudara di kolom keempat, hampir 2000. Dengan jumlah seperti itu, urutan ini sepertinya tidak cukup. Tentu saja aku memakannya. Bolehkah ditunjukkan? Aku sudah diajari sejak kecil untuk tidak menyia-nyiakan makanan, jadi menurutmu aku akan menyia-nyiakannya? Kata Han San Qian sambil tersenyum. Pei Yuan menyentuh kepalanya dengan bingung, untuk siapa memakannya? Kamu akan tahu setelah beberapa saat. Makanannya ada di sini. Makanlah dengan cepat. Kata-kata Han San Qian menjadi seperti ini, dan Pei Yuan benar-benar malu. Setelah itu menanyakan lebih banyak pertanyaan, dia hanya bisa mengangguk patuh pada akhirnya. Tuan dan muridnya makan langsung, dan setelah makan, makanan yang mereka kemas pada dasarnya sudah siap. Han San Qian membayar uangnya, memasukkan semua hidangan yang dikemas ke dalam ring luar angkasa, dan meninggalkan restoran bersama Pei Yuan. Mereka berdua pertama-tama kembali ke pertahanan kota di depan Scar, dan setelah tinggal di sana selama sekitar setengah jam, Han San Qian dan Pei Yuan memanfaatkan malam itu dan terbang langsung ke luar kota menuju cahaya hitam. Tuan, apakah Anda takut orang-orang mengikuti kita? Tuan tidak takut, tetapi akan ada orang-orang di kota yang akan mengamati dengan cermat setiap gerakan kita. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati ketika bertindak. Guru, saya mengerti, jadi saya sengaja pergi ke restoran dan bertanya kepada murid saya apakah dia lapar. Tujuannya adalah untuk membuat orang lain berpikir bahwa kami hanya makan dan minum secara normal. Bisa dibilang begitu, tapi itu tidak sepenuhnya benar. Guru, apa maksudmu dengan ini? Apa? Han San Qian tersenyum, karena aku benar-benar perlu pergi ke restoran untuk membeli anggur enak dan membeli makanan enak. Tapi bukankah kita punya misi? Ya. Tapi tidak ada konflik. Han San Qian tersenyum, sebaliknya, untuk melakukan misi malam ini, hal-hal ini harus tersedia. Guru, apa misi kita? Pei Yuan bertanya semakin penasaran. Han San Qian tersenyum misterius, kami di sini
Bab 4857 Hutan Belantara. Ketika keduanya mendarat, Pei Yuan tanpa sadar melihat sekeliling dan mengerutkan kening sejenak. Tuan, bukankah ini medan perang? Bukan hanya medan perang, tetapi juga tanah longsor. Tidak jauh di depan adalah kamp musuh. Berdiri di tempat ini, guru dan murid bahkan dapat melihat patroli kamp musuh. Para prajurit penjaga terlihat mirip. Bukankah ini terlalu menarik? Ya, ini adalah medan perang. Han Sanqian tersenyum, lalu dia berdiri di sana dan melihat sekeliling. Ikuti aku. Setelah mengatakan ini, Han Sanqian terbang langsung ke arah timur. Pei Yuan tidak berani mengabaikan dan mengikutinya dengan cermat. Sesaat kemudian, beberapa mil jauhnya dari medan perang, Han Sanqian mendarat. Begitu dia mendarat, Han Sanqian berjongkok dan menatap tanah dari dekat, seolah sedang mencari sesuatu. Tuan, apa yang kamu cari? Mark, kata Han Sanqian. Mark. Ya, seseorang meninggalkan sinyal untuk kita. Setelah mengatakan ini, Han Sanqian sepertinya menemukan ada sesuatu yang salah, dan dengan cepat pergi ke arah lain. Pei Yuan mengikuti dari belakang. Meskipun dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia tetap mengikuti Han Sanqian kemana-mana. Kedua orang itu berjalan ke timur dan barat dalam kegelapan malam, berjalan ke arah dan rute yang sangat aneh. Jika seseorang sedang mengamati rute dua orang di langit saat ini, mereka pasti akan berpikir bahwa mereka sedang dirasuki oleh sesuatu. Tubuh, arah mereka hampir seluruhnya berantakan. Saat ini, di tempat yang sangat gelap, Komandan Anmen baru saja mengatur seluruh pasukannya dan hendak beristirahat sejenak. Tiba-tiba, beberapa bayangan hitam tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Sebelum dia sempat bereaksi, bayangan hitam itu sudah mengelilinginya. Komandan Anmen tanpa sadar mengeluarkan senjatanya dan ingin memanggil tentaranya untuk segera datang. Tetapi ketika dia hendak berbicara, sebuah sosok tiba-tiba muncul di hadapannya. Memandang melihat Komandan Anmen, dia terkekeh, seperti kata pepatah, senang memiliki teman dari jauh. Saudaraku, kamu benar-benar ingin memanggil penjaga dengan pedang dan senjata. Bukankah pantas? Melihat ke arah orang di depannya. Komandan Anmen mencibir dan berkata dengan nada menghina, kamu benar-benar mencarinya. Kami bisa mencarinya. Tapi itu tidak sebaik kemampuanmu untuk bersembunyi. Kamu menyerang kami secara diam-diam pada awalnya hari, dan bahkan lebih intens lagi di hari kedua. Saya harus mengatakan, jika bukan karena kalian diam-diam melakukan ini, kami tidak akan gagal 2 kali berturut-turut. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa hanya semut manusia sebenarnya memiliki energi yang sangat besar. Mungkin, seperti yang dikatakan orang lain. Ya, kadang-kadang semakin tidak mencolok, semakin besar kemungkinan mereka memainkan peran besar pada saat-saat kritis. Komandan Anmen mencibir, jadi, apakah Anda memuji kami? Saya tidak menyangkal bahwa Anda luar biasa. Namun, Anda juga harus tahu bagaimana status klan manusia semut Anda di negeri iblis, bukan? Katanya. Komandan Anmen mengangguk. Jika dia tidak mengetahui rasa sakit di masa lalu, mengapa dia membalas Han Sanqian tanpa ragu-ragu sekarang? Meskipun ekologi klan iblis kejam, kami tetap satu ras. Baik itu saya atau pemimpin keluarga saya, yang selalu saya harapkan adalah 100 bunga mekar di klan iblis. Kekuatan klan iblis kita menjadi lebih kuat. Di masa depan, kita tidak akan berkerumun di tanah tandus ini selamanya. Jadi, apakah Anda mengerti maksud saya? Komandan Anmen tersenyum, Anda di sini untuk membujuk saya agar menyerah, bukan? Anda bisa memahaminya seperti itu, tetapi Anda juga bisa pemahamannya adalah saya tahu bahwa Anda pernah mengalami kemunduran di masa lalu, dan saya juga tahu bahwa Anda sekarang tiba-tiba meningkat dalam kekuasaan dan ketenaran, tetapi justru karena dari sini saya harap Anda akan menjaga dengan baik peluang yang telah diperoleh dengan susah payah ini. Saya juga berharap Anda dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk naik ke puncak. Bangun wilayah Anda sendiri di tanah iblis. Bagaimana mungkin Komandan Anmen tidak mengerti ini? Artinya, selama mereka patuh memahami keadaan saat ini, yang akan mereka bawa adalah kebangkitan suku semut di masa depan. Tidak hanya dibiarkan berkembang, bahkan mungkin dilindungi, hal ini memang menjadi godaan yang sangat besar bagi suku semut. Komandan Anmen mau tidak mau menelan ludahnya. Dia tersenyum sedikit, dan kemudian, dia menepuk tangannya sedikit, dan beberapa sosok hitam di sekitarnya tiba-tiba mengerti dan melihat ke belakang. Bab 4858 sebuah meja yang penuh dengan produk-produk terbaik. Di belakang mereka, beberapa pria berbaju hitam muncul. Mereka membentuk beberapa baris, dan masing-masing memegang piring kayu di tangannya.
Setiap piring kayu memiliki isinya masing-masing. Ketika beberapa pria berbaju hitam di sekitar mereka melihat bahwa mereka telah datang, mereka berkumpul, dan kemudian tubuh mereka berubah dan berubah menjadi meja hitam. Para pria berbaju hitam datang satu demi satu dan dengan lembut meletakkan barang-barang di piring mereka di atas meja. VOTW. A. Anggur. Yang enak, makanan enak, bahan obat berkualitas tinggi, dan segala jenis harta karun. Seolah-olah itu gratis, mereka ditumpuk di seluruh meja. Pria itu tersenyum lembut, dan energi hitam di tangannya meleleh, dan sebuah kursi tiba-tiba terbentuk di depan Komandan Unmen. Kecuali beberapa anggur dan makanan enak yang diperlukan, hampir semua harta lainnya tak ternilai harganya. Selama kamu mengambil barang-barang ini dan menukarnya dengan uang, tanpa menyebutkan hal lain, itu akan cukup untuk mengembangkan klan Unmanmu selama 100 tahun. Tentu saja. Ini hanya hadiah ucapan selamat. Melihat hal-hal di atas meja, komandan pada dasarnya dapat memastikan bahwa pihak lain tidak memiliki niat untuk berbohong sama sekali, dan apapun di sini memang bukan benda fana hanya dengan melihatnya. Jika mereka bisa kembali dengan barang-barang ini, klan Unmen memang memiliki dana yang cukup. Apalagi yang terpenting pihak lain juga mengatakan bahwa ini hanya sekedar hadiah ucapan selamat datang, artinya kedepannya akan lebih banyak lagi, bahkan beberapa kali lipatnya. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Unmen akan lepas landas sepenuhnya di masa depan, yang tentunya bukan sebuah fantasi. Duduk. Dia berbisik, meminta komandan untuk duduk, dan kemudian menuangkan segelas anggur untuk komandan itu sendiri. Meskipun anggur ini adalah anggur, ini adalah minuman rahasia. Efek meminumnya setara dengan meminum obat mujarab. Biasanya, anggur jenis ini jelas bukan sesuatu yang bisa diminum oleh orang biasa. Bahkan jika dia menghibur orang, dia biasanya akan meminumnya. Setidaknya itu level VIP. Tentu saja saya juga utusan khusus kota Yetian. Dia terkekeh pelan, lalu mengangkat gelasnya dan meminumnya terlebih dahulu. Komandan itu sedikit terkejut, saya tidak menyangka akan ada orang besar yang muncul secara langsung, jadi saya sedikit kecewa. Namun, saya penasaran. Sebagai panglima tertinggi, status Anda tidak sederhana. Kamu benar-benar datang ke tempatku. Apakah kamu tidak takut padaku? Jika kamu tidak menyetujuinya, kirim pasukan untuk mengepungmu. Anda tahu, untuk menangkap pencurinya terlebih dahulu, tangkap rajanya. Begitu Anda, sang komandan, dijatuhkan oleh kami, pasukan Anda yang berjumlah 1 juta orang tidak akan berani menjadi hiasan, tapi setidaknya mereka tidak akan memiliki pemimpin dan ancaman akan terjadi. Menjadi sangat berkurang. Mendengar hal itu, utusan khusus itu tertawa dan berkata, tentu saja saya telah mempertimbangkan masalah ini, tetapi saya juga telah mempertimbangkan masalah lain. Utusan tolong bicara. Jika saya tidak datang, bagaimana saya bisa menunjukkan ketulusan saya kepada semut? Anda pikir begitu? Komandan Unmen tertawa. Ketika utusan khusus mengatakan ini, saya tidak dapat mengambil tindakan untuk sementara waktu. Jika tidak, bukankah saya akan menjadi penjahat yang tercela? Utusan khusus itu merasa sedikit puas ketika mendengar jawaban ini, dan menyerang ketika setrika masih panas. Saya percaya bahwa meskipun Panglima tidak mematuhi moralitas ini, dia tetap tidak akan mengambil tindakan terhadap saya. Komandan Unmen sedikit bingung, sepertinya utusan khusus itu sangat percaya diri. Saya tidak tahu mengapa Anda begitu percaya diri. Karena aku yakin kamu adalah orang yang pintar, dan aku juga yakin bahwa semut semuanya adalah orang yang pintar. Bagaimana saya bisa membantu Han San Qian? Dapatkan ketenaran, lalu apa? Bisakah kamu menang? Saya rasa saya tidak perlu menjelaskan hal ini terlalu jelas, bukan? Yang perlu saya ingatkan kepada Anda adalah bahwa ada konsekuensinya. Semua elit klan Unmen ada di sini. Jika mereka dibantai dalam pertempuran ini, saya ingin bertanya kepada Anda, meskipun kami tidak merepotkan Anda, dapatkah klan semut bertahan di negeri iblis ini? Mungkin di tempat yang tertib seperti umat manusia, meskipun semutnya lemah, mereka masih bisa bertahan hidup hanya dengan hidup. Tapi di negeri iblis, berbeda sekali. Jika semut ingin bertahan hidup, akan sulit untuk bertahan hidup. Mencapai langit. Tidak seorang pun akan melakukannya karena Anda lemah dan mengasihani Anda, mereka hanya akan mengambil kesempatan ini untuk menekan Anda dengan keras dan menghancurkan Anda. Poin ini hampir dapat dikatakan benar dan langsung ke inti. Bahkan Unmen Komandan terdiam saat ini. Tentu saja, ini rutinitas. Utusan khusus itu tersenyum lembut, tapi itu bukan yang paling ideal. Saya punya hal yang paling ideal. Apakah Anda ingin terus mendengarkan?
Komandan Anmen tertegun selama beberapa detik sebelum dia tiba-tiba tersadar dan buru-buru mengangkat kepalanya. Utusan khusus, tolong bicara. Sederhana saja. Idealisasi ini adalah bahwa Han San Qian tidak terkalahkan. Anda menang. Pada titik ini, utusan khusus itu tersenyum dingin. Bab 4859 Bagaimana bisa kamu tidak meneleponku sambil minum? Kamu menang. Bukankah ini hasil yang paling ideal? Tapi lalu kenapa? Bisakah klan semut menjadi kuat? Saya kira tidak. Kami telah merusak dukungan lebih dari 1 juta orang untuk kami. Apakah kerugiannya besar? Belum lagi mereka bisa dibangkitkan, tapi mereka tidak bisa dibangkitkan. Kita masih punya lebih banyak orang. Apa yang terjadi dengan semut saat itu? Musuh kita. Kamu berada di negeri iblis, dan bisakah kamu selamat? Foto. Lah. Menurutku musuh kita tidak bisa bertahan. Lihatlah kota Yetian. Mereka cukup makmur dan kaya, dan kita juga tahu bahwa mereka ingin menjadi penguasa negara mereka sendiri. Tapi, lalu kenapa? Meskipun kata-kata ini sepertinya menganalisis situasi, Komandan Anmen tahu bahwa ini sebenarnya lebih merupakan ancaman dari Chi Guoguo. Hal yang sama berlaku untuk menang, begitu pula untuk kalah, selalu jalan buntu, dan selalu kalah. Jadi, sepertinya tidak ada pilihan lain. Saya mengerti. Komandan Anmen tersenyum lembut, maksud Anda adalah tidak peduli apakah kita kalah atau menang, masa depan klan semut kita sebenarnya sudah dapat diperkirakan dan buruk. Utusan khusus itu tersenyum lembut, saya tidak perlu melakukan ini. Komandan, saya pikir Anda juga bisa memikirkannya. Saya hanya mengingatkan Anda. Setelah mendengar ini, Komandan Anmen mengangguk dan berkata, itu pekerjaan bagus. Lalu apakah Komandan berpikir sekarang? Saya bisa dijamin, karena saya datang sendiri, klan Anmen pasti akan mendapat tempat di bawah pengaruh saya di masa depan. Komandan Anmen tersenyum dan berkata, terima kasih atas perhatian Anda, utusan khusus. Pendapat Anda sangat bagus, dan kondisi yang Anda usulkan hampir sama bagusnya dengan siapapun. Saya tidak bisa menolak. Namun, sayang sekali saya hanya mengikuti perintah. Ratu semut kita adalah orang yang benar-benar menentukan nasib suku semut. Jadi, Anda telah menemukan orang yang salah. Mata utusan itu dingin, tetapi dia tidak marah, tetapi berkata dengan dingin, bolehkah saya menganggap kata-kata Anda sebagai penolakan? Tentu saja ya, tapi ini juga kebenaranku. Aku tidak bisa mengambil keputusan. Aku hanya bisa menuruti apapun yang Ratu Semut katakan padaku sebelum pergi. Utusan khusus itu mencibir, dan detik berikutnya, dia menamparkan meja dan berdiri, kalian dari suku semut, apakah kalian serius untuk bersulang dan tidak memakan anggur yang enak? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa karena Anda melakukan beberapa trik di belakang kami benar-benar takut kepada Anda? Utusan khusus itu sangat marah, dan orang-orang berbaju hitam di belakangnya yang membawa piring langsung mencabut pedang hitam mereka, masing-masing terlihat galak. Kami hanyalah manusia semut. Kami tidak pernah berpikir bahwa kami dapat menakuti siapapun. Tentu saja, kami juga tidak takut pada siapapun. Begitu dia selesai berbicara, banyak Anmen di sekitar Komandan Anmen segera mengambil posisi. Kedua belah pihak langsung berperang satu sama lain, dan situasinya mendesak. Utusan khusus kami dengan baik hati datang untuk membujuk Anda agar menyerah, tapi itu hanya karena kalian klan Anmen tidak mudah menyerah, sebaiknya jujur saja. Ya, kalau cuek, tunggu saja kehancurannya. Menurutmu, bukan hanya itu tujuan kita di sini, bukan? Saya tidak takut untuk memberitahu Anda bahwa tentara kami telah mengepung seluruh bawah tanah dan dapat menyerbu kapan saja untuk membunuh Anda serangga. Sudah cukup. Utusan khusus itu melambaikan tangannya untuk menghentikan bawahannya agar tidak terus mengutuk. Dia memandang Komandan Anmen dan berkata dengan dingin, ini adalah kesempatan terakhir Anda. Saya menyarankan Anda untuk memikirkannya dengan hati-hati. Jika tidak, Anmen klan akan hancur. Aku takut nasibku akan mengembara mulai sekarang. Komandan Anmen tersenyum lembut, utusan khusus, kan? Saya rasa saya sudah menjelaskannya dengan sangat jelas. Jika ingin berperang maka berperanglah, jika ingin berdamai silahkan menghubungi kami Ratu Semut. Oke. Utusan khusus itu berteriak dengan dingin, kalau begitu, mari kita tunggu dan lihat. Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangannya dan hendak pergi bersama pasukannya. Para prajurit Anmen dengan cepat melihat ke arah komandan mereka dan bertanya apakah mereka harus segera ditangkap. Komandan Anmen menggelengkan kepalanya. Dia tahu betul bahwa jika pihak lain berani datang ke sini sendirian, dia pasti akan melakukannya.
Dia sudah siap sepenuhnya. Tapi saat ini, tiba-tiba terdengar tawa. Kubilang, anggur dan makanan sudah siap, kenapa kamu buru-buru pergi? Bab 4860 minum. Begitu dia selesai berbicara, Han Sanqian dan Pei Yuan muncul tepat di depan semua orang. Utusan khusus itu jelas terkejut, dan dia jelas tidak menyangka Han Sanqian tiba-tiba muncul di sini. Sebelum dia sempat bereaksi, Han Sanqian menggerakkan tangannya, dan detik berikutnya anggur dan sayuran kemasan terbang ke atas meja. Awalnya, saat pembicaraan antara utusan khusus dan Komandan Anmen gagal, sekelompok pria berbaju hitam yang telah berubah menjadi meja berencana untuk mengambil kembali wujud aslinya. Namun, saat mereka baru saja berubah menjadi tubuh mereka sendiri, mereka tertekan oleh nafas Han Sanqian. Mereka hanya bisa terus menjadi meja dan tidak bisa menolak meski mereka mau. Baiklah, 3 botol anggur, 1 untuk setiap orang, tepat. Setelah Han Sanqian selesai berbicara, dia menyentuh kepala Pei Yuan, kamu masih anak-anak, jadi kamu tidak minum lagi. Ya, Tuan, kata Pei Yuan. Aku sudah bertemu dermawanku, VDTW. Lah. Ketika Komandan Anmen melihat itu adalah Han Sanqian, dia buru-buru menundukkan kepalanya dan memberi hormat kepada semua Anmen. Sedikit rasa dingin dan kewaspadaan muncul di mata utusan khusus, Han Sanqian, mengapa kamu ada di sini? Apakah kamu tahu aku akan datang? Jika Han Sanqian kebetulan datang ke sini dan menabraknya, maka 3 botol anggur juga akan menjadi beberapa penjelasan tidak masuk akal. Oleh karena itu, hanya ada satu hasil dari masalah ini. Itu artinya Han Sanqian tahu dia akan datang ke sini. Han Sanqian tersenyum kecil, mengapa kamu begitu gugup? Menurutku jika utusan khusus berani datang sendiri, dia harus percaya diri dan siap. Kalau begitu, mengapa kamu harus takut? Wajah utusan khusus itu bergerak sedikit dan dia pingsan. Memang benar. Sebagai panglima tentara musuh, jika dia berani keluar sendiri, dia harus siap sepenuhnya untuk melindunginya. Tidak ada keraguan tentang ini. Namun, bagaimanapun juga, kemunculan Han Sanqian yang tiba-tiba masih membuatnya sedikit panik. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah panglima tertinggi sebuah partai, dan utusan itu dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Han Sanqian, kamu benar-benar tahu cara bercanda. Apakah jutaan dari kami takut padamu? Kamu pikir kamu ini sebenarnya apa? Setelah mengatakan ini, utusan khusus itu langsung duduk. Han Sanqian terkekeh dan melirik ke arah Komandan Anmen, lalu mereka berdua duduk berdekatan. Pei Yuan dengan cerdik membuka sebotol anggur dan mengisinya untuk mereka bertiga. Setelah meminum segelas anggur, Han Sanqian berkata, apa yang disebut tidak mengunjungi istana 3 harta karun tanpa alasan bahkan lebih tidak mungkin karena kita adalah musuh di medan perang. Oleh karena itu, utusan khusus harus datang ke sini karena ada urusan penting. Apakah kamu masih hidup? Utusan khusus hendak berbicara, tetapi Han Sanqian terus berbicara, biar saya tebak. Apakah Anda di sini untuk menghubungi hubungan lama? Kelihatannya tidak seperti itu. Lagi pula, Anda dan keluarga Anmen seharusnya tidak ada hubungannya satu sama lain. Mari kita bertemu. Lalu ada apa? Melihat Han Sanqian berpura-pura berpikir keras, utusan itu dipenuhi amarah dan tidak bisa menghentikannya. Bagaimanapun, dia bukan orang bodoh, jadi bagaimana mungkin dia tidak melihat apa yang ingin dilakukan Han Sanqian? Dia sudah dapat menebaknya. Pei Yuan, kamu telah bertarung melawan utusan khusus berkali-kali. Katakan padaku, apa yang mungkin terjadi? Pei Yuan juga tahu bahwa tuannya sengaja berpura-pura menjadi seksi. Setelah memikirkannya, dia menggelengkan kepalanya, Tuan, murid-muridku juga tidak tahu. Han Sanqian mengangguk sambil berpikir, dan kemudian berpikir sejenak, apakah menurutmu mereka ada di sini untuk membujukmu agar menyerah? Faktanya, semua orang yang hadir tahu jawabannya. Dan juga tahu itu Han Sanqian akhirnya akan memberikan jawaban ini. Tapi operasi Han Sanqian benar-benar acuh tak acuh dan fokus pada mentalitas masyarakat. Tuan, itu mungkin. Pei Yuan, roh hantu, bekerja sama dengan cukup baik. Waktunya tidak terlalu terburu-buru, dan kebetulan orang-orang dapat melihat bahwa mereka sepertinya sedang berakting, tetapi sepertinya mereka tidak melakukannya. Utusan khusus itu akhirnya tidak dapat menahannya lagi. Oke, Han Sanqian, berhentilah bertindak dan katakan yang sebenarnya. Saya di sini untuk membujuk Anda agar menyerah. Klan Anmen adalah anggota klan iblis saya. Atas dasar dari marga dan marga yang sama, saya punya tugas dan tanggung jawab Anda untuk mengingatkan mereka agar tidak mengikuti orang yang salah. Tentu saja, akan lebih baik jika Anda, Han Sanqian, datang.
Setidaknya, saya bisa mengajak Anda masuk di depanmu. Han Sanqian tersenyum. Aku ingin tahu apakah utusan khusus itu punya sesuatu untuk ditanyakan pada Han Sanqian. Jangan ragu untuk bertanya, dan aku pasti akan memberitahumu semua yang kamu tahu.